Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Udin Sulaiman. Kali ini saya akan menerangkan atau memaparkan bagaimana apa saja sanksi-sanksi pada undang-undang IT. Langsung saja. Ini pasal-pasal sanksi pada undang-undang IT. Yang pertama, pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Langsung saja. Nomor 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nomor 4, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memuat pemerasan atau pengancaman. Kemudian pasal yang 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang mengakibatkan kerugian konsumen dan dalam transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pasal 28 ini membahas bagaimana pencemaran nama baik. Kita ketahui dan kita sadari banyak hari ini kesalahan atau pencemaran nama baik itu di dalam media sosial Facebook ataupun Instagram. Nah, semua itu ada pasalnya. Dan hari ini siapa yang membuat berita bohongan atau mengujar kebencian di dalam media sosial, dia akan dikenakan pasal, yaitu pasal 28. Kemudian lanjut di pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi. Dan hari ini banyak penipuan mengirimkan informasinya melalui ataupun WA ataupun SMS tanpa sadari mereka itu sudah termasuk ke jeratan pasal 29. Kemudian langsung pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kemudian ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, ini biasanya cenderung kepada orang-orang penjebol ataupun bisa dikatakan hacker-hacker. Nah, mereka ini mengambil dokumen ataupun membobol sistem tanpa izin, maka mereka akan dikenakan sanksi, yaitu pasal 30. Kemudian lanjut pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyedapan atas informasi elektronik, dokumen dalam suatu komputer, sistem elektronik tertentu milik orang lain. Kemudian ayat 2, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perusahaan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan atau penghentian informasi elektronik dan
dokumen elektronik yang sedang transmisikan. Nah, pada poin kedua, ini informasi yang sifatnya privasi dijebol ataupun diterobos, diambil dari pihak yang tidak bertanggung jawab, maka semua itu akan kena pasal, yaitu pasal 31 ayat 2. Kemudian ayat 3-nya, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institut penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, pada ayat 3 ini membolehkan siapa saja yang bisa menerobos masuk pada yang ditetapkan tadi pada ayat 1 dan 2 itu tertentu, semisalnya kepolisian ataupun kejaksaan yang ingin menindaklanjuti atau memproses suatu hukum atau institut penegak hukum lainnya gitu. Terus kemudian ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ke pihak kepolisian ataupun kejaksaan itu bisa menjebol atau mengambil dokumen yang sifatnya privasi itu tetap diatur dengan perundangan peraturan pemerintah. Jadi enggak sembarangan pihak kepolisian pun langsung mengambil dokumen yang sifatnya privasi, tapi mereka pun mempunyai undang-undang dari pemerintah. Kemudian ayat 32, pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dokumen elektronik milik orang lain ataupun milik publik. Terus kemudian ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransferkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Nah, ayat ketiga, terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang sebagaimana mestinya. Nah, ini kesalahan orang-orang yang berusaha mengambil dokumen milik orang lain yang sistemnya yang sifatnya privasi, kemudian dia setelah mengambil kemudian dipublikasikan. Nah, biasanya orang-orang hacker ataupun orang-orang yang iseng tanpa tak bertanggung jawab. Kemudian lanjut pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibatkan terganggunya sistem elektronik, mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini yang pasal 33 ini bagi orang-orang yang dia berusaha masuk ke dalam sistem informasi ataupun elektronik, kemudian dia mengacak-ngacak ataupun merusak sistem tersebut di dalamnya gitu. Kemudian lanjut pasal ke-34, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat 2, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindakan pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk memperlindungi sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Jadi pada ayat 1 itu diperbolehkan atau diberikan izin
Nah, dari semua itu sekarang lanjut tindakan pencegahan. Langkah awal untuk pencegahan yaitu satu, membuat password kombinasi, gunakan kombinasi huruf, angka, simbol. Misalnya logika yang saya contohkan itu lebih susah untuk dihacknya. Jadi langkah awal untuk pencegahan yaitu membuat password yang kombinasi. Terkadang password dengan katakan dengan huruf ataupun angka saja itu gampang untuk dihack. Nah, salah satunya yaitu kombinasi supaya susah untuk dihacknya gitu. Terus kemudian yang kedua, gunakan keamanan tambahan contohnya pada FB misalnya. Bisa menggunakan security tambahan yang meminta kode khusus untuk dikirimkan ke HP ataupun ke VC ya, yang menerangkan ataupun ada akun yang tidak dikenal. Nah, biasanya dengan hanya cuman satu security itu bisa gampang untuk dijebol ataupun bisa diambil datanya. Kemudian kita coba minta tambahan untuk security-nya supaya ketika ada orang lain masuk akses ke sistem kita, mereka mengirimkan kode kepada kita untuk apakah ditanyakan kita apakah bukan yang untuk mengakses itunya. Terus kemudian nomor 3, gunakan antivirus yang memiliki fungsi browser protect dan firmware yang akan memberi peringatan bila situs yang Anda kunjungi tidak aman. Nah, sekarang sudah banyak menggunakan antivirus yang ketika ada orang lain masuk ke dalam sistem kita ataupun ke akun kita, itu sudah terlihat, kita bisa melihat apa saja yang mereka kerjakan, aktivitas apa saja yang mereka kerjakan di dalam situs kita. Terus kemudian yang keempat, tidak memberikan password kepada siapapun walaupun itu cowok Anda, karena lelaki yang kecewa sering berbuat nekat untuk menghancurkan Anda dengan segala cara. Dan hari ini kita sadari bahwa terjadi seperti ini kebanyakan mayoritas anak muda. Mulai dari katakan pada zaman modern ini adalah pacaran. Ketika suatu hubungan mereka sudah pacaran, itu saling keterbukaan. Salah satunya kesalahannya yaitu keterbukaan masalah password ataupun sandi-sandi ATM ataupun segala macam. Dan ketika mereka pisah, nah disitulah mulai awal dari perbuatan nekat untuk menghancurkannya. Begitu. Cukup sekian yang tadi saya paparkan, itu hanya sebatas garis besar saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.